Daripada nanti resikonya orang itu ternyata mau merampok kita, membunuh anak istri kita, kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. cinta Rofa. Jalur cinta Rofa. Jalur cinta Rofa. Jalur cinta Rofa. Jalur cinta Rofa. Masih dengan Gus Fuad Pleret, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Pleret Ini Bantul. masih Pleret Bantul. Ini masih hujan, Gus. Masih hujan. Suasananya agak sedih-sedih. Agak romantis. Hujan pertama setelah sekian lama enggak hujan. Wah iya. Perbincangan pada kali ini tampaknya kita akan membahas tentang tamu, Gus. Jadi bagaimana kok sebegitu agungnya seorang tamu di mata Kanjeng Nabi, sehingga memberi rentang waktu untuk tamu itu 3 hari, dan tamu harus dimuliakan. Nah ini yang kemudian diterapkan di negara-negara pada umumnya di negara-negara Arab. Itu untuk tamu itu luar biasa, Gus. Jadi kalau ada orang tidak dikenal ya, ada orang kemudian bertamu ke rumah seseorang yang dia tidak kenal, itu tetap akan disambut. Karena tidak kenal, si tamu, si tuan rumah itu kan ya agak terkejut, kemudian tapi dia tidak berani untuk bertanya, kamu siapa, tujuannya apa ke sini. Tetapi mereka disambut, Gus. Tetap disambut. Jadi dihormati, diberi makanan, diberi minuman, kemudian kamar yang terbaik. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu mereka diajak jalan-jalan dan tidak boleh membayar. Jadi si tuan rumah itulah yang akan mentraktir. Nah, setelah 3 hari dimuliakan, barulah si tuan rumah berani bertanya, Anda siapa? Dari mana? Maksud kedatangan ke rumah ini apa? Itu setelah 3 hari. Nah itu kan artinya masyarakat Arab betul-betul menerapkan ajaran Kanjeng Nabi tentang bagaimana memuliakan atau mengagungkan seorang tamu. Sebetulnya rahasianya apa itu? Itu kan sebenarnya sejarahnya itu tentang Nabi Ibrahim kedatangan 2 orang tamu, yang ternyata malaikat, yang ternyata mau mengirimkan hukuman ke Sodom dan Gomora itu, kan itu. Kemudian itu runutan sejarahnya dari Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub kedatangan tamu, ternyata malaikat yang memberitahu bahwa istrinya akan hamil meskipun sudah sangat tua, kan itu. Yang berikutnya Maryam kedatangan tamu, ternyata itu malaikat Jibril yang memberitahukan bahwa Maryam akan hamil yang nanti lahir Nabi Isa itu, kan itu. Dari situlah sebenarnya tradisi orang Semit ya, tradisi Arab, bukan hanya Islam ya. Itu memperlakukan tamu sebagai seolah-olah seperti malaikat itu. Dimuliakan dan sedemikian rupa. Dan ditambah dengan kebiasaan menolong orang, apalagi dalam perjalanan. Biasanya orang bertamu itu kan dari mampir atau singgah untuk menuju kemana, kan gitu. Nah, menolong Ibnu Sabil atau orang yang di dalam perjalanan itu juga bagian dari kebanggaan orang Arab, kan gitu. Nah, Islam datang menggarisbawahi itu. Karena kalau kita runut apa itu dalam ilmu tasawuf, bahwa sesungguhnya semua kebaikan, semua kebenaran itu adalah pancaran dari ruhnya Rasulullah di dalam proses penciptaan, kan gitu. Makanya tradisi memuliakan tamu di Arab itu digarisbawahi oleh Rasulullah, karena itu kebaikan. Kalau kebaikan berarti itu adalah dari Tuhan, dari Allah, melalui ruhnya Rasulullah sebelum Rasulullah badannya diciptakan, kan gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah sampai bersabda kan, mayyuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, kan itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia seyogianya memuliakan tamu, kan gitu. Jadi di sini itu hikmahnya itu satu kebiasaan baik, satu tradisi yang teruji kebaikannya itu adalah Islam itu sendiri. Meskipun kan gitu, meskipun
di dalam Quran belum dituliskan, di dalam hadis belum dituliskan kan gitu. Ini pembicaraan tentang ini ada kaitannya juga dengan nanti ketegangan kita hari ini mengenai budaya kan gitu. Makanya di dalam kaidah usul fikih itu budaya, tradisi itu ada kalanya diangkat menjadi bagian dari fikih, dari hukum. Kan bagian dari agama kan gitu. Jadi ada juga sabda Nabi apa itu al-hikmatu dholatul mu'min dan seterusnya itu. Hikmah, kualitas, kebaikan adalah milik orang beriman yang tercecer. Dimanapun ditemukan, ambillah, jagalah, lestarikanlah kan gitu. Nah, itu kaitannya dengan itu tadi ya. Jadi hari ini kan mungkin ini pertanyaan yang menarik tamu tapi juga kaitannya dengan apakah klepon itu islami tidak islami dan seterusnya kayak begitu kan itu nanti pembahasan sendiri itu. Ya intinya itu kan gini, semua kebaikan, semua kualitas itu apa itu adalah warisan dari orang beriman, milik orang beriman. Jadi harus digarisbawahi. Dalam kasus ini tadi kebiasaan orang Arab memuliakan tamu, Rasulullah itu datang membawa Islam menggarisbawahi bahwa memuliakan tamu itu bagian dari iman kan gitu. Dan Rasulullah juga mengungkap apa itu memotivasi kita bahwa tamu itu datang itu membawa rezeki pulang membersihkan dosa yang apa itu yang punya tuan rumah dan seterusnya itu banyak sekali itu anunya. Apa hikmahnya kan. Jadi konsep bahwa tamu membawa berkah itu ya, itu sejak dulu. Jadi orang Arab itu tinggal mewarisi saja. Nah, soalnya gini Gus. Untuk perkembangan sekarang itu kan terutama kehidupan di kota ya, di kota-kota besar, Jakarta sudah mulai lah, di Surabaya, bahkan mungkin kalau di Jogja yang untuk wilayah-wilayah tertentu lah yang kalangan elit itu untuk bertamu itu sulit itu. Karena apa? Karena pertama mereka membakar rumahnya tinggi-tinggi, kemudian di samping itu sudah ada penjaga satpam. Kalau bukan satpam ya ada anjing misalnya. Nah kemudian juga kita harus janjian dulu, karena begitu kita mengetuk pintu seseorang, penjaganya biasanya kan bertanya, ini Anda siapa, tujuannya apa, sudah janjian atau belum. Itu kan fenomena yang kemudian semakin menggejala lah di kita. Kalau di barat apalagi sudah inilah sudah semakin jarang lah. Ada tamu tiba-tiba nyelonong ke sebuah rumah kemudian diterima tuh nyaris tidak mungkin. Nah, itu bagaimana menyikapi itu? Ini salah siapa? Artinya kan ada sesuatu yang salah bahwa tamu membawa berkah itu kemudian kok tamu menjadi mengganggu. Mungkin yang punya rumah sudah terlalu banyak punya berkah, jadi tidak membutuhkan. Oh itu ya. Jadi kalau soal bertamu kan begini di Al-Quran tuh. Kalau kamu bertamu ke seseorang, kalau kamu masuk rumah seseorang, maka mintalah izin, kan gitu. Kalau minta izin itu kan dengan mengetuk pintu, kemudian mengucap salam. Betul, itu kan minta izin itu. Betul. Ya. Kemudian kalau tuan rumah menerimamu, maka kamu masuklah. Tapi kalau tuan rumah itu tidak menerimamu, maka pulanglah, lain kali kamu bisa bertamu lagi. Kan gitu Al-Quran itu. Kalau soal berkah itu kan urusan dia nggak membutuhkan berkah gimana? Kan itu. Atau memang orang sudah tidak percaya lagi terhadap berkah. Itu. Tetapi itu bagian dari apa ya, dari keanehan orang modern lah menurut saya kan. Tetapi itu juga bisa dimengerti karena apa? Ya semakin banyak juga orang itu bertamu untuk merampok, untuk menipu dan seterusnya kan gitu. Itu. Oleh karena itu ketika keadaan berubah, maka kita juga bisa berubah mengambil sikap kan gitu. Kalau ada kekhawatiran, maka boleh kita dan sebagai tuan rumah kita itu berhak menerima atau berhak juga menolak tamu itu. Nah kalau menolak gimana? Ya tidak dosa, tidak apa-apa, cuma tidak dapat berkah kan itu. Daripada nanti resikonya orang itu ternyata mau merampok kita, membunuh anak istri kita, kan itu. Karena ketika zaman fitnah, ya ketika orang itu sudah sulit dipercaya, maka kita boleh melakukan hal-hal yang untuk memproteksi diri sendiri. Pembenarannya seperti itu. Belum tentu benar loh, karena makanya saya sebut pembenaran kan gitu.
Jadi ya kalau di kota-kota besar ya hampir semuanya begitu, Mas Joni. Jadi ada kalanya juga kan karena sibuk ya. Misalnya kita menghadap seorang ulama gitu. Ulama itu begitu sibuk begitu karena dia harus ngurusi umat dia sehingga tidak sempat menemui kan. Bedanya cuma begini kalau di pesantren. Semua tamu itu boleh masuk. Perkara sang ulama atau sang kiai itu menemui atau tidak, paling tidak udah dapat minum, dapat makan lah kalau bertamu di pesantren kan gitu. Amannya kan begitu. Tapi kalau di luar pesantren mungkin nggak masuk aja nggak bisa kan gitu. Kira-kira kayak begitu Mas. Nah, terakhir Gus. Ini kan ada saya pernah membaca lah. Ada sebuah kisah. Ini diriwayatkan di dalam hadis bahwa ketika Nabi berkunjung ke sebuah rumah, itu kan dijamu oleh tuan rumah. Jadi si tuan rumah itu kan mengada-adakan makanan apa, pokoknya yang terbaik menurut dia lah. Itu disuguhkan. Nah, ketika Rasulullah itu keluar, si tuan rumah itu melihat bagaimana dari rumahnya itu keluar juga binatang-binatang ya itu dosa liar itu. Jadi ada ular, ada kelabang, ada kalajengking, semua yang ganas-ganas itu semuanya keluar diperlihatkan itu. Betul. Nah, itu berarti tamu juga membawa penyakit untuk keluar, membuang penyakit keluar. Membawa keselamatan. Artinya kalau kita sebut bala di rumah itu mungkin betul. Oleh tamu bisa itu memang diterangkan oleh hadis bahwa tamu itu datang membawa rezeki, pulang membersihkan dosa, menghilangkan semua bala. Jadi rugi ya kalau ada orang yang menolak tamu. Meskipun boleh ya. Boleh, tapi rugi kan. Oke. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Baik, masih di jalur Cinta Rofa, kita akan ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.